Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhati wa ala sholli ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyajikan tentang pekerja produktif, yaitu lebah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini ada surat namanya An-Nahl. Itu adalah lebah, tawon. Nah, dalam kaitannya dengan pekerja produktif, maka lebah ini menghasilkan madu dengan cara mengambil sari yang ada di bunga, yaitu berupa madu juga, dan kemudian diproses dalam sarang dan dengan higienis melahirkan produk-produk yang baik, yaitu madu. Harapakumullah, untuk membahas tentang lebah ini kita masih menggunakan SRI, spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah SWT agar diberikan bimbingan, ya, sehingga mampu menjabarkan dan memberikan penjelasan tentang pekerja produktif yang digambarkan oleh lebah dalam Al-Quran ini. Kemudian religinya kita ngambil surat An-Nahl, surat An-Nahl itu lebah, ayat 68 dan 69 yang kita akan cross check dengan intelektual, yaitu karakter lebah dalam keilmuan. Untuk ngawali kita kaji dengan religi, yaitu surat An-Nahl ayat 68 dan 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ila nahli anittahidi minal jibali buyutaw wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Summa kuli min kulli samaratin fasluki subula rabbiki dulula yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya An-Nahl 68, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. 69, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam-macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Al-Quran surat An-Nahl ayat 69. Hadirin, kalau kita kaji dari ayat An-Nahl ayat 68,
Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah. Ternyata wahyu itu tidak hanya buat manusia. Jadi manusia dapat wahyu, nabi itu dapat wahyu, namun wahyu ini juga diberikan kepada lebah. Karakter wahyu itu berarti sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Apa wahyu, instruksi wahyu Allah terhadap lebah? Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Nah, lebah ini ketika di bukit membuat sarang, kemudian di pohon buat sarang, dan juga bisa diternak, tempat-tempat yang disediakan manusia. Nah, jadi ternak lebah. Ini adalah wahyu. Dari wahyu itu adalah dorongan naluri. Kalau di manusia adalah dorongan spiritual manusia untuk memenuhi kebutuhan intelektual, kemudian kebutuhan realita. Nah, tapi karena ini adalah lebah, ini hewan, maka wahyu ini berupa insting. Insting hewan didorong untuk membuat sarang di bukit, di pohon, dan tempat-tempat yang disediakan manusia itu dalam ternak. Karena ini perintah Allah terhadap lebah, maka lebah sekarang ini memiliki aktivitas bikin sarangnya, ya, ada di bukit, ada di pohon, ada yang di tempat yang disediakan atau dalam peternakan lebah. Dan ini, fenomena ini sudah kita lihat dalam sehari-hari. Akurasi Al-Quran dengan realita ini tidak terbantahkan. Jadi kalau seorang ada yang masih belum percaya dengan Al-Quran, yaitu silahkan. Namun kita sebagai Muslim, Quran ini di samping sebagai rujukan tentang akhirat, tentang spirit yang memang tidak bisa dijangkau akal, namun juga rujukan sebagai realita yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah kehidupan lebah. Kemudian ayat 69, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam-macam buah-buahan. Lebah ini mengambil nektar atau sari madu di bunga. Jadi bunga itu terdiri dari kelopak, kemudian pangkal. Kelopak bunga itu warnanya menarik, baunya wangi. Terus pangkal bunga ini di sini disiapin makanan lebah. Makanan lebah yang rasanya manis itu madu. Nah, lebah mengisap madunya bunga. Punggungnya lebah ini menyentuh sari, dan sarinya ini jatuh ke putik. Maka disitulah terjadi pembuahan. Ini kompensasi mutualisme. Saling menguntungkan. Lebah diuntungkan dengan madu, kemudian bunga diuntungkan dengan penyerbukan, dan penyerbukan ini yang akan menjadikan buah. Maka kembang-kembang itu atau bunga-bunga itu
dia akan memberikan aroma yang wangi sehingga lebah pada turun. Dan turunnya itu membantu penyerbukan. Hadirin rahimakumullah, inilah keunikan Allah SWT memberikan pembelajaran buat kita. Dan tempuhlah jalan Tuhanmu dengan mudah. Lebah ini punya kecepatan 25 kilo per jam kecepatannya. Bahkan sayapnya lebah itu per detik bisa menepakkan dengan 200 tepakan per detik. Enteng, nyaman, cepat, sehingga terbang ke sana kemari mencari bunga. Dan ketika bunganya itu sudah menunggu datangnya lebah sudah sangat siap untuk mengambil sarinya bunga, yaitu madu. Maka Allah memudahkan kecepatannya dengan kecepatan yang tinggi, ringan, dan mudah. Kemudian dari perut lebah itu keluar minuman, namanya madu. Dalam produktif itu ada yang disebut dengan bahannya dari madu yang ada di bunga, kemudian diprosesnya di sarangnya itu juga higienis, sarangnya itu juga bersih, baik dari kotoran, dari bakteri, dari apapun, sehingga melahirkan yang disebut dengan madu. Madu ini adalah hasil produksi dari bahan yang diisap oleh lebah, kemudian diproses dalam sarangnya, kemudian setelah itu menghasilkan madu. Maka lebah ini juga punya struktur kepemimpinannya. Ada ratu, ada pekerja, ada pejantan, ada petelur, dan semuanya itu dengan memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang diembannya. Lahirlah madu, yang madu itu warnanya bermacam-macam sesuai dengan asupan yang diterima. Maka ada nanti madu mahoni, ada madu buah mahoni, buah kapuk, ya pohon kapuk, ada madu kelengkeng, ada madu, dan ini warnanya pasti berbeda-beda. Untuk apa? Sebagai sifaun, obat bagi manusia. Ada penelitian yang memberikan informasi bahwa madu itu bisa mengobati 60 jenis penyakit. Karena manisnya madu itu tidak seperti manisnya gula. Jadi orang-orang yang konsumsi madu itu mudah diserap oleh tubuh dan dia tidak akan mengganggu tentang gula. Jadi asupannya itu sangat indah dan memang bermanfaat untuk metabolisme bagi manusia. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan
bagi orang yang memikirkan, maka itu terjadi riset development. Jadi pengembangan tentang madu ini kemudian nanti juga akan bisa menghasilkan hasil madu-madu sesuai dengan kebutuhan. Hanakumullah. Kemudian kita lihat karakter dari lebah sendiri. Karakteristik lebah meliputi kerja keras, ketulusan, ketaatan, kejujuran, kemandirian, tidak mementingkan jabatan, menghormati pimpinan, memberi manfaat bagi orang lain, dan jaga kebersihan. Memilih dan memilah makan atau makanan yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Selalu berbuat baik, baik dalam bahan, baik dalam proses, dan baik dalam hasil produknya. Bahan sari bunga diproses dikinis menjadi produk madu sebagai obat bagi orang lain. Adaptasi dengan lingkungan tempat tinggal dengan baik dan tidak akan menimbulkan kerusakan di lingkungannya. Memiliki kelompok untuk membela diri bila ada musuh, tetapi lebah tidak pernah cari musuh. Bila ada musuh diselesaikan bersama dengan senjata yang siap sedia setiap saat, yaitu kantupnya itu. Kemudian tidak merusak dan tidak egois dalam mencari makanan, menghisap madu di bunga. Lebah juga membantu penyerbukan karena membantu sari bunga ketemu putih bunga. Pertemuan sari dan putih akan menghasilkan pembuahan. Lebah untung dapat madu. Bunga untuk dibantu dan dibantu penyerbukannya sehingga menghasilkan buah. Inilah kompensasi mutualisme, saling menguntungkan. Lebah merupakan suatu hewan yang banyak diagungkan dan dianggap sangat bermanfaat oleh berbagai kepercayaan dan atau agama. Seperti lebah dalam tulisan Mesir kuno, lebah melambangkan susunan atau struktur kerajaan dengan menganalogikan struktur komunitas lebah. Hadiratkumullah, bahwa lebah ini adalah percontohan yang sangat indah, sangat bagus dalam kehidupan, yaitu produktif. Produk yang baik itu yang pertama adalah bahan yang baik, kemudian proses yang baik juga, kemudian hasil bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Apapun bentuknya, maka produk-produk yang diinspirasikan oleh lebah ini adalah produk-produk yang akan menghasilkan keseimbangan alam. Jadi kalau sekarang ini ada produk itu harus ramah lingkungan, dari produk ramah lingkungan. Kemudian proses dengan ramah lingkungan juga. Hasil untuk perbaikan lingkungan. Kita sebagai hamba Allah yang menjadi
pimpinan di alam ini, tentu manusia adalah makhluk yang sempurna. Kita juga dibekali dengan wahyu, yaitu berupa Al-Quran. Kemudian wahyu ini isinya adalah tuntunan-tuntunan realistis, tuntunan metafisika, dan tuntunan spiritual. Kalau lebah saja sudah memproduksi madu yang sangat bermanfaat, apakah nggak bisa manusia lebih dari itu? Karena sama-sama dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, yuk kita bersama-sama membenahi lingkungan dengan memilah bahan-bahan, kemudian bahan itu bisa diproses sehingga prosesnya itu bisa menghasilkan bahan yang ramah lingkungan lagi. Bumi ini harus hijau, go green. Bumi ini harus tetap dalam kebaikan. Hindari pencemaran udara, air, dan tanah. Udara, air, dan tanah ini adalah untuk mensuplai kebutuhan manusia, dan gunakan juga, hindari penggunaan insektisida yang berlebihan sehingga akan meracuni manusia. Hadirin rahimakumullah, itu Allah memberikan percontohan kepada lebah. Ini juga buat tuntunan kita sebagai manusia. Ya, mari kita bersama-sama menjaga keseimbangan alam. Kalau sekarang ini masih ada saling membunuh, saling melempar mortir, saling membakar, dan saling apa itu nggak malu dengan lebah. Yang lebah aja punya kontribusi untuk alam yang kondusif, kita malah menciptakan alam yang rusak, alam yang berantakan hanya dengan mengikuti hawa nafsu. Maka kembali lagi Allah memberikan informasi dengan lebah ini, produktivitas kita harus lebih baik, menghasilkan hasil yang baik dengan bahan yang baik untuk berlangsungnya hidup dunia, dan juga generasi ke depan adalah generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang takwa. Insya Allah kita bersama-sama menjaga alam dengan keseimbangannya, alam dengan mensuplai kebutuhan kita, namun menghindari yang membahayakan alam dan membahayakan manusia. Cari yang halal, hindari yang haram. Cari yang bermanfaat, hindari yang bahaya. Dan semua bisa digunakan untuk kepentingan kesempurnaan kehidupan manusia. Insya Allah kita mendapatkan lindungan, bimbingan Allah SWT, lebih produktif daripada lebah. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa tir hakim taqabbal minkum kal hada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal mu'minina wal mu'minat rahim. Salam wa alhamdulillah bin alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.